Oke, sekarang kita masuk ke level 3. Level 3 bab 1 operasi hitung. Jadi di sini operasi hitung itu ya apa plus gitu ya, tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian di sini ada tambahan satu modulus ya atau sisa hasil. Nah, yang perlu kita bahas itu nah, ini kita hapus dulu. Yang pertama akan kita perkenalkan tentang variabel. PHP dulu ya. Yang pertama, untuk memulai PHP itu kita seperti ini, kemudian tanda tanya, ketik PHP itu. Atau tanda tanya. Ini juga bisa seperti ini. Nah, tanda tanya toh, kemudian nah ini juga sama saja. Tapi yang biasa saya lakukan yang ini, kenapa? Biar oh ini tahu kalau PHP gitu. Jadi untuk tanda. Tulisan PHP itu untuk tanda. Kemudian berikutnya kita perkenalkan tentang variabel. Variabel itu kalau dalam matematika, kita besarkan aja ya. Variabel itu kalau dalam matematika itu X sama dengan Y sama dengan gitu kan. Tapi kan nggak ada tandanya kalau di matematika. X sama dengan apa? Nah, kan depannya nggak pakai tanda. Sebenarnya itu membingungkan di matematika. Karena apa? Misalkan X sama dengan 2A plus B gitu kan. Nah, antara X dan A itu kan nggak ada tanda. Kalau di sini itu lebih enak karena apa? Diberi tanda. Tandanya pakai dolar seperti ini, variabel ya. Nah, kita samakan aja, saya bacanya sebagai S gitu. Misalkan SX, variabel X gitu ya maksudnya, sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 gitu kan. Variabel X sama dengan 5. Kemudian ditutup dengan titik koma seperti ini. Berikutnya, untuk menampilkan, ini kan kalau di reload masih kosong ya. Kita reload. Oh, ini belum di save. Kita reload. Nah, ini kan masih kosong. Nah, untuk menampilkan SX, oh gini aja dulu. Echo sama dengan, kita kasih tanda petik 10 misalnya. Kita reload ya. Jadi apapun untuk menampilkan atau mencetak atau apa ya namanya ya, menampilkan data di halaman ini kita kasih tanda echo depannya. Echo gini. Kalau misalkan gini bisa apa enggak? Kita coba aja. Kalau di PHP masih bisa. Nah, seperti ini bisa. Nah, kemudian untuk menampilkan variabel X, kita ketik di sini echo SX gitu ya. Oke, variabel X kita coba. Nah, 5. Kemudian misalkan ini kita ganti, ini kita perbesar saja. Misalnya ini kita ganti 20, kita simpan, maka 20. Paham ya? Ini untuk menampilkan. Jadi apa yang kita ketahui pertama adalah variabel X itu tulisannya seperti ini, dolar $X atau SX gitu aja. Kemudian kasih tanda sama dengan, kemudian setiap apa namanya? Setiap kalimat gitu ya. Setiap kalimat ditutup dengan tanda titik koma seperti ini. Diawali dengan PHP dan tanda tanya kurung tutup seperti ini. Nah, kemudian kita buat SY atau variabel Y. SY sama dengan 10 misalkan. Kemudian kita tambahkan echo SX plus SY. Jadi variabel X ditambah variabel Y. Saya biasa baca pakai S gitu ya. Kemudian kita coba. Nah, artinya 20 ditambah 10. Makanya kita di level 1 itu Excel dulu karena nanti akhirnya seperti ini. Kemudian misalkan ini mau dikalikan. Seperti ini. Maka 20 kali 10. Hasilnya harus berapa? 200 ya. Nah,
seperti ini ya. Paham ya? Oke. Kira-kira masih sederhana ini. Nah, kemudian di sini itu bisa kita buat misalkan ya. Nah, sekarang penulisan persen. Persen itu apa toh? Per 100. Misal kita, nah, variabel itu tidak hanya X dan Y. Kenapa kok saya pertama kali pakai X dan Y? Karena di matematika biasa pakai X, Y, Z gitu kan. Nah, sebenarnya A sampai B kemudian ketik itu misalkan gini ya, S persen gitu aja boleh. Jadi di sini dibebaskan. Kemudian kalau kita mau ngetik 5% gitu, artinya berapa? 0,05. Nah, koma itu tidak koma pakai koma biasa seperti ini, namun pakai titik seperti ini. Jadi ini apa ya, ejaan bahasa Inggris ya, ejaan Inggris. Jadi nggak pakai koma tapi nggak pakai titik. Nah, misalkan 5% dari 20, artinya SX dikalikan S persen. Hasilnya berapa harusnya? 5% dari 20 berarti 1 ya. Nah, kan ketemunya 1 di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk kita misalkan ya di sini. Di sini kan ada tambah, kurang, kali, bagi. Jadi kita contohkan aja. Misal di sini ya. Kita copy aja ini SX, SY. SY. Kita copy biar paham ya. Tambah, kurang, kali, bagi sama modulus. SX tambah, kemudian kurang, kali, bagi ya. Nah, seperti ini, kemudian ini modulus. Hasilnya seperti apa? Kita coba. Oke, nah belum di PR. Jadi bingung tuh ini mana. Oke, nah ini kan belum turun ya. Untuk menurunkan itu seperti ini. Ini nggak bisa ya. Ini harus kasih, kita coba aja ya. Titik BR gitu ya. Seperti di HTML. Kurang ini. Oke, bisa apa enggak? Kita coba dulu. Oke, bisa ya. Nah, titik di sini adalah penghubung. Misalkan seperti ini ya. Kita mau nulis echo. Nah, SX. Nih, misalkan kita mau nulis SX. Nah, kita mau nulis di sini seperti ini. Kemudian kita reload. Belum disimpan. Nah, salah. Nah, ini kan tidak bisa. Yang ini kan error. Belum disimpan, bos. Nah, kan seperti ini. Sintak error ini artinya intinya error. Kenapa? Karena ini tidak ada penghubungnya. Jadi saat kita mau nulis misalkan variabel X gitu ya. Nah, kita perlu menambahkan tanda petik seperti ini. Kemudian kita kasih penghubung titik. Jadi untuk menghubungkan antara X, antara variabel ke variabel lainnya itu pakai tanda petik. Kita kasih spasi gini. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti ini kan. Variabel X sama dengan 20. Kasih tambahan. Nah, seperti ini. Oke, variabel X sama dengan 20. Kita tambahkan BR. Biar enak dibaca ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah apa? Tambahan, pengurangan, perkalian, bagi, dan modulus. Nah, modulus itu adalah mencari apakah hasil bagi itu 0 atau tidak. Misalkan ini biar nggak 0 ya, 3 ya.
Nah, di sini hasil baginya itu masih sisa 2. Kalau dibagi 2, 20 dibagi 3 itu kan 18, sisanya 2. Paham ya maksudnya? Itu loh 2/3 gitu loh. Kan dapatnya 6 2/3 gitu kan ya. Nah, 2-nya itu yang di sini. Kita coba lagi, misalkan ini dibagi 6. Harusnya sisanya berapa? Kita coba. Nah, 2 lagi. Dapat 3, 2/3. Kita coba lagi, misalkan dibagi 7. Kalau dibagi 7 sisanya berapa? 6 ya. Kita coba. Nah kan sisanya 6. Jadi modulus itu adalah mencari hasil pembagian. Apa ya? Sisa hasil pembagian. Ini nanti berguna banget di modulus untuk mencari apakah pembagian itu genap atau tidak. Intinya itu. Jadi untuk mencari apakah pembagian itu genap, kan ini hasilnya 2,8 gini kan, berarti dia nggak genap. Jadi intinya itu. Kira-kira seperti itu untuk level bab 1 ya. Jadi ini masih pengenalan saja. Mengenalkan bagaimana cara menulis di PHP. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.